Satu kata untuk Bunda. Nia, Cici. Oke. Dari Nia dulu. Satu kata buat Bunda. Emang ngapain? Jadi ada satu kata buat. Satu kata Bu kasih ke Bunda apa? Bunda itu apa? Bunda itu suka marah-marah. Itu bukan satu kata. Itu 3 kata. Apa? Yuk kasih kata buat Bunda apa? Emang Bunda marahnya kenapa? Anak kita tetot. Ya. Enggak. Berarti salahnya kenapa? Bunda berantem. Lah, siapa yang berantem? Nia. Terus Nia duluan. Nah, kalau misalnya kalian Bundanya marah enggak? Enggak. Nah, berarti salahnya di mana kalau sampai Bunda marah? Di kita. Ah. Ayo apa? Satu kata buat Bunda ya apa? Bunda. Capek ah. Iya, satu kata buat Bunda itu apa? Ya udah kalian dulu deh contohin, dia nggak ngerti. Cantik. Cantik. Kalau Nia? Krik. Kalau Nia apa? Love. Love. Wih, kalau aku hebat. Masak hebat. Masa hebat. Hebat masak. Hebat masak. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Kembali lagi dengan gosip terhangat yang siap bikin kalian penasaran. Jangan lupa siapkan camilan, karena kita bakal kupas tuntas kabar terbaru hari ini. Apa yang dinantikan oleh publik dari keluarga kecil Sarwenda usai bercerai akhirnya dibagikan. Ibu 3 anak ini kembali membagikan konten bersama ketiga buah hatinya. Anak angkatnya, Betran Peto juga muncul dalam konten yang dibuat bersama Thalia dan Tania tersebut. Bisa dibilang, ini adalah konten keluarga perdana usai pengumuman menarik soal agama Ruben Onsu baru-baru ini. Tepat pada Hari Raya Idul Fitri, Senin tanggal 31 Maret tahun 2025, Ruben Onsu mengumumkan bahwa dirinya telah menjadi mualaf. Pengumuman tersebut sejatinya disambut baik oleh mereka yang menganut agama Islam. Berbeda dari mereka yang menganut agama Kristen, yang menjuluki Ruben Onsu sebagai Yudas Iskariot. Sisi lain, keputusan untuk mualaf tidak hanya membuat Ruben berbeda agama dengan Ruben Onsu. Ruben Onsu juga memiliki keyakinan yang berbeda dari Betran Peto, anak angkatnya. Kakak dari Jordi Onsu ini juga berbeda keyakinan dengan kedua putrinya yang dibesarkan dalam Kristen, Thalia Onsu dan Tania Onsu. Kakak dari Jordi Onsu ini juga berbeda keyakinan dengan kedua putrinya yang dibesarkan dalam Kristen, Thalia Onsu dan Tania Onsu. Sejak saat itu, dukungan serta simpati diberikan kepada ketiga anak Ruben Onsu sekaligus Sarwenda. Tak heran jika banyak yang menginginkan konten kebersamaan Sarwenda bersama anak-anaknya tanpa Ruben Onsu. Termasuk konten yang dibagikan pada Rabu tanggal 9 April tahun 2025, melalui akun TikTok serta YouTube resmi miliknya. Hanya dalam waktu yang singkat, video yang diunggah ke kanal YouTube miliknya sudah ditonton sebanyak 25.000 kali. Melalui konten tersebut, Sarwenda membongkar kebiasaan-kebiasaan sederhana dari ketiga anaknya. Baik itu adalah Betran Peto sebagai anak sulung dan satu-satunya anak laki-laki, maupun dari kedua putri kandung Sarwenda dari pernikahannya dengan Ruben Onsu yang telah sirna berujung perceraian, Thalia Onsu dan Tania Onsu. Namun bagian yang paling membuat sesak dada adalah ketika ketiga anak Sarwenda berbicara soal dirinya. Berbekal kertas di tangan, Tania sebagai anak bungsu membacakan pertanyaan yang tertulis di sana. Ternyata pertanyaan tersebut berkaitan dengan satu kata apa yang bisa mendeskripsikan Sarwenda di mata anak-anaknya. Satu kata buat Bunda, kata anak-anak Sarwenda. Berbekal kertas di tangan, Tania sebagai anak bungsu membacakan pertanyaan yang tertulis di sana. Ternyata pertanyaan tersebut berkaitan dengan satu kata apa yang bisa mendeskripsikan Sarwenda di mata anak-anaknya. Satu kata buat Bunda, kata anak-anak Sarwenda. Mulanya, mereka memang kebingungan terutama putri bungsu, Tania Onsu, hingga Thalia sebagai anak tengah mulai berbicara dan menyebut ibunya sebagai sosok yang cantik. Cantik, kata Thalia dengan malu-malu. Kemudian giliran anak bungsu, Tania Onsu, anak dari Ruben Onsu tersebut memilih menjawab dalam bahasa Inggris.
Bagi Tania, Sarwenda atau bundanya adalah cinta. Bagi Tania, Sarwenda atau bundanya adalah cinta. Love, kata Tania melanjutkan Thalia. Lantas, bagaimana dengan Bertrand Peto? Lantaran hanya satu kata, Bertrand Peto pun tidak memerlukan waktu yang lama untuk berbicara. Bukan semata soal fisik atau kasih sayang. Apa yang diucapkan oleh Bertrand Peto justru membuat sesak dada. Pasalnya, sebagai anak tertua, Bertrand Peto menyebut Sarwenda sebagai sosok yang hebat. Hebat, kata Bertrand Peto dengan tegas. Pasalnya, sebagai anak tertua, Bertrand Peto menyebut Sarwenda sebagai sosok yang hebat. Hebat, kata Bertrand Peto dengan tegas. Ucapan dari Bertrand tersebut malah dibuat candaan oleh adik kecilnya, Tania. Menurut Tania, Sarwenda adalah sosok yang hebat dalam memasak. Masak hebat, kata Tania dengan kata yang terbalik. Mendengar itu, Bertrand pun langsung memberikan bantuan dan membenahi susunan kalimat Tania. Hebat masak, kata Bertrand. Hebat masak, ucap Tania lagi. Kembali ke persoalan Sarwenda adalah sosok yang hebat. Warganet turut menambahkan komentar. Satu kata untuk Bunsar, hebat, kata warganet yang turut sependapat. Ada juga yang kemudian mendesak Sarwenda untuk rajin membuat konten bersama anak-anaknya. Sering-sering ya bun bikin konten kayak gini, desak warganet. Suka banget, sering bikin konten kayak gini, tambah warganet. Oke sahabat Aisyah Channel 92. Itu dia gosip hangat kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan update seru dari dunia selebriti. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan gosip yang lebih hot lagi.